lagi bersama gue di podcast kemarin sore. Sebelumnya kita kenalan dulu. Siapa yang paling ujung yang pakai hoodie abu-abu? Nama gue Roberto. Nama gue Karol. Nah, gue sebagai host, gue Gary. Jadi di podcast kita kali ini gue ingin membahas ya berapa hari lalu dan hari-hari sebelumnya gue buka IG lah, TikTok segala macam, banyak banget FYP salah satu band yang terkena masalah, kita sebut aja band Sukatani. Soalnya kan gue penasaran nama ini. Kebetulan gue narasumber gue teman-teman gue sendiri yang emang suka ngeband lah, hobi ngeband dan nonton bandnya juga gitu loh. Kebetulan gue di sini kurang hobi, jadi gue di sini pengen nanya lah, gue pengen bertukar pikiran juga. Pertama, gue pengen nanya tuh latar belakang band Sukatani itu gimana sih? Ya sebenarnya latar belakang band Sukatani itu band ini tuh band indie. Jadi dia tuh nggak ada label musik, dia itu asal Purbalingga. Sorry gue potong, mirip Hindia. Ya, Oke. mirip. Nah dia itu terbentuk itu tahun 2022 di Purbalingga. Si band ini itu. Dan orangnya berarti artinya emang band orang-orang Purbalingga semua? Ya kurang lebih. Oke, terus? Nah, terus akhirnya dia ciptain lagu lah. Nah lagu ini nih yang membuat konflik. Mungkin kita bisa bahas ntar lebih lanjut dulu. Tapi sekarang di sini yang pasti kita akan membahas sebenarnya konflik itu muncul karena ada kayak kesalahpahaman segala macam gitu kan. Pasti kalau kesalahpahaman tuh kayak ada yang dari internal sama eksternal. Jadi sekarang gue mau bahas yang internal. Perbedaan visinya nih, gue pengen tahu perbedaan visinya di internal band tuh ada gimana? Mungkin. Oke, sebenarnya ini kan dari permasalahannya karena tentang lagunya yang diciptainnya. Visinya itu sebenarnya cuma mau menyampaikan pendapat dari si band tersebut sih. Contohnya kayak tentang bagaimana oknum polisi banyak yang masih kena korupsi atau suap menyuap. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi di lirik lagunya itu emang ada dia ngomong langsung nggak? Sehingga orang yang di pemerintahan sono tuh bisa pada kayak cacing kepanasan semua, ngerti nggak? Jadi kayak mereka tuh pada kayak ini kayaknya lagu bener-bener nyinggung gua deh gitu. Ada nggak sebenarnya di lirik lagunya itu ada omongan kata-kata kayak gitu? Sebenarnya cara lirik lagu emang ada kata-kata itu. Cuma kan secara garis besar kan emang itu sering terjadi gitu, keluh kesah masyarakat lah. Maksudnya dia itu bikin lagu juga berdasarkan apa yang masyarakat alami dan bahkan mungkin dari personilnya sendiri alami. Jadi mungkin dia curahkannya mungkin lewat lagu. Berarti intinya, tapi kalau dari gue bilang sih, gue kemarin sempat dengerin juga tuh lagunya emang agak nyerempet sih sebenarnya. Kalau orang biasa pun, orang awam kayak gue pun dengerin mungkin juga kayak ini kok udah mulai nyerempet pemerintah, otomatis orang pemerintah yang lebih pintar pasti harusnya bisa sadar dan akhirnya ngamuk kan. Nah terus sekarang masalah kan juga muncul karena ada ego. Jadi gue pengen nanya tuh ego dan peran masing-masing di dalam band itu gimana? Kalau dari ego ya mungkin itu persaingan, mungkin di dalam band itu ada persaingan antar vokalis dan gitaris atau siapa yang ada lebih dominan lah. Jadi pengen lebih dominan lah dari salah satu band itu. Oh, tapi ini gua tahu personil di dalam bandnya itu ada berapa orang? Oh, personil di dalam band itu ada 2 orang. Nah biasa tuh 2 orang interpersonal itu emang agak ribet tuh Nah, itu. Jadi maksudnya ini emang dimulai dari si salah satunya atau emang dua-duanya yang bentrok? Kalau kita lihat ya, jadi mungkin beberapa ada salah satu anggota itu kayak merasa dirinya itu nggak ada merasa kontribusinya itu tidak dihargai. Mungkin konflik interpersonalnya ya di dalamnya, konflik internal. Berarti yang kalau ada kayak band-band yang gitarisnya lah segala macam itu pada orang-orang luar semua, maksudnya orang yang kayak freelance gitu. Iya benar untuk. Berarti di sini mungkin ada menyangkut nggak kayak masalah manajemen dan pembagian hasilnya gitu. Oh, mungkin Roberto nih bisa tahu soal manajemen. Soalnya biasa kan dari sekian banyak masalah tuh yang namanya manajemen dan pembagian hasil itu paling penting loh. Orang tuh bisa ikut gara-gara duit gitu. Maksudnya di sini kayak orang kalau pada buka usaha aja biarpun kayak sama saudara lah segala macam tuh harus ada hitam di atas putih. Betul. Nah orang kalau udah ngeliat duit tuh udah benar-benar sebuta itu lah. Jadi gue nanya gitu. Bagian hasil gimana? Jadi kalau dari kita tangkap dari Mas Karol tadi memang benar sih adanya di mana ada manajemen yang secara informal atau internal berarti ya kita sebut
itu yang tidak jelas, sama honor job tidak dibagi secara merata dan juga tidak adil. Itu terjadi sih ada di band ini sendiri. Iya berarti, oh iya kalau misalnya aku pikir-pikir berarti bandnya itu kalau emang misalnya si bandnya itu benar sih seharusnya mungkin nggak akan terjadi hal kayak gini. Kalau mungkin misalnya ada satu pihak yang ngalah ya udahlah, karena kita kayak misalnya berorganisasi misalnya kayak udah satu kelompok itu pasti kan ada perbedaan pendapat pasti gitu. Betul. Maksudnya ya harus ada yang ngalah lah, harus ada kalau dua-duanya kepalanya panas kan ya nggak bakal bisa selesai. Ya, inti dari masalahnya sebenarnya dari salah satu anggotanya itu tuh dia pengen bikin lagu yang serius gitu. Oh terus yang satunya lagi? Satunya itu pengen ya musik sekedar hiburan Ya, aja. maksudnya yang kagak terlalu formal. Iya, benar. Iya pasti bentrok lah ya kalau Pasti bentrok, orang jadi gitu. Pasti bingung. Terus gue pikir kayak gue mau pindah ke bahas, gue mau nanya yang tentang kontroversi seputar lagu gitu loh. Jadi yang nyampe katanya pemerintah ngamuk tuh sebenarnya lagu apa sih gitu loh. Itu tuh Terus lagunya dia dapat tekanan dari luarnya juga gimana ya? Maksudnya sampai akhirnya terjadi masalah ini. lagunya itu berjudul kan bayar ya. Hmm. Ya mereka ngeluarin lagu itu, terus habis itu mereka dipaksa klarifikasi dan disuruh narik balik lah lagu itu karena menyinggung berarti para aparat. Akhirnya itu lagu disuruh tarik lagi dong, jadi kagak jadi dimainin di masyarakat. Udah sempat di publish, udah sempat dipublikasiin lah itu lagu, tapi karena itu lagu viral dan dapat komen-komenan yang mungkin negatif ya karena mengarah ke menyinggung atau apa kita juga nggak tahu, jadi lagu itu terpaksa ditarik dan dia dari kedua band itu dia klarifikasi. Berarti dari gue pengen tahu tuh reaksi publik ya. Gue sebenarnya scroll aja, jadi gue kagak lihat komen. Maksudnya reaksi publik itu gimana jadinya setelah melihat denger lagu itu? Sebenarnya sebelum kita bahas reaksi dari luar, yang bikin menyimpang itu dari liriknya sih. Liriknya itu ada Contohnya itu yang pengen ada tahu. bikin SIM harus bayar polisi, kena tilang harus bayar Itu polisi. benar-benar sampai dibikin sampai kayak gitu. Iya, Pokoknya dibikin benar-benar kayak gitu. menyimpang memenang banget. Ya, Makanya itu yang tapi emang bener ya pasti kayak di dunia sekarang tuh lu kayak bikin SIM gitu ya, maksudnya kayak gampang aja. Ya ini ngomong di kita aja nih, Iya. maksudnya Iya. bikin SIM-nya maksudnya kayak gua yang dari etnis Tionghoa yang nggak asli dari sini tuh kadang kalau kita datang ke samsatnya pakai dipersulit gitu loh. Kita udah ikutin ujiannya segala macam tapi giliran gitu dicoba malah jadi gak lulus, besok disuruh balik lagi, suruh beli kan kita bolak-balik ya. Nah, itu benar. Jadi ya sebenarnya lagu bayar-bayar ini sebenarnya sih kagak salah juga. Ya, karena kan dia mungkin terambil dari terinspirasi dari masyarakat. Kejadian nyata yang ada, Kejadian nyata iya, yang ada, benar. Kejadian nyata yang ada terjadi di masyarakat ini sebenarnya iya. Tapi namun terlalu frontal mungkin. Iya, terlalu frontal. aplikasi. Maksudnya harusnya kayak gitu ya, emang cukup tahu emang di Indonesia mungkin kalau emang jalannya kayak gitu, toh ya kita ikutin cara mainnya, tapi nggak perlu diubah-ubah ngomong sampai maksudnya sampai kayak keluar-luar gitu lah. Cuman sih menurut gue ya mereka bisa bikin lagu kayak gitu tuh mungkin lihat dari musisi sebelumnya. Kan banyak juga nih musisi-musisi yang udah senior yang bikin lagu Yang nyerempet-nyerempet nah, kayak gitu itu juga. dong. Tapi mereka pasti aman senior kan. pinter dia selamat. Nah, makanya Kayak itu. Yang ini isinya anak-anak muda semua ya? Iya. Oh, pantesan. Itu mungkin dia kan kayak kita kayak lihat batunya. ada musisi senior kayak Iwan Nah, Fals. dia ikut tuh si Iwan Iya. Fals kan ngomongnya kan pinter ya. Iya. Dia kalau dicecer sama media juga bisa dibalikin. Nah, ini kurang kredit mungkin iya, ya. kurang bisa kurang gimana? Kalau India kan bikin lagu itu peradaban. Ya, peradaban. Gitu kan masih ya mungkin memang nyerempet ke situ, tapi kan ya udah jauh lebih oke lah. Banyak kata-kata yang diperhalus dan dibedain padahal maknanya udah tahu maknanya akan ke situ sebenarnya. Iya, benar. Terus maksudnya konflik dari band Sukatani ini pasti kan gue bingung ya, misalnya kalau orang kayak misalnya udah ada konflik gitu loh, pasti kan maksudnya di setiap individu itu pasti kan memiliki kebebasan berekspresi kan. Jadi gue maksudnya mau ngeliat ini ada kebebasan berekspresi nggak dari si dua orang di dalam band ini, karena sudah terjadinya konflik kan, maksudnya udah ribut nih, maksudnya ya akhirnya jadi nggak ada kebebasan berekspresi kan gitu. Maksudnya ini nyambung ke pemerintah juga. Kalau misalnya lu gituin gimana caranya kita mau berkembang gitu. Jadi jangan kitanya disetir mulu, ini nggak boleh itu nggak boleh.
Kita di sini kan cuma mau ngomongin kenyataan yang ada gitu. Seharusnya ya kalau menurut saya pribadi nih ya itu kan karya seni ya, maksudnya curahan hati mereka, dan kita juga bisa bersuara kan, bisa lewat apa aja kan, bisa lewat musik apapun itulah. Jadi menurut saya sih sah-sah aja sih untuk lagu itu ya. Tapi menurut Roberto mungkin gimana? Kalau saya sih setuju ya sama Mas Karol ya, karena kan kita mau berpendapat juga ya dibarengin sama karya, jadi nggak yang langsung belak-belakan gitu di depan kamera, tapi kan jadi digabungin sama karya gitu, karya anak bangsa, tapi ya liriknya terlalu frontal sih, memang kita akui memang frontal banget liriknya. Iya, berarti kalau emang misalnya kayak gitu berarti nggak ada kebebasan berekspresi dong di dalam sini, karena kan kita mau ngomong kayak gitu akhirnya kan dikenain juga kan sama orang pemerintahannya kan. Nah, entah itu. dari aparat ya, berarti kesimpulannya ya para penonton bisa Simpulin sendiri lah Betul. dari kasus ini kita, ya. kita diangkut kita bertiga jadi kita nggak mau ngomong. Terus banyak ya orang kayak bilang kayak gaya komunikasi yang negatif itu bisa memperburuk konflik gitu loh. Bener nggak tuh nggak Alin? Kita ambil contohnya dari itu deh, gaya komunikasi yang negatif bisa memperburuk konflik. Nah itu bisa benar juga itu, karena kan gaya apa tadi sorry? Gaya komunikasi yang negatif. Nah mungkin kan mungkin ya pandangan dari pemerintahan kan dengan lagu itu komunikasinya itu negatif kan. Ya. Jadi ya gak selayaknya lah dipublikasi. Ya sebenarnya nggak hanya dalam lagu ya, di sini gue sebagai juga pengen nambahin, maksudnya kita kalau ngobrol sama teman dan teman itu terbiasa ngomongnya misalnya kayak dia ngomongnya halus lah misalnya, terus kita ngomong dengan segala macam kata-kata binatang segala macam, ada beberapa orang yang bisa langsung nyaman, ada beberapa orang yang bisa kagak suka gitu. Benar. Kalau misalnya tadi poin di situ aja lu nggak bisa bedain, maksudnya ini untuk masyarakat luas loh. Di ada yang ntar yang denger lah polisi lah, ada yang denger berita segala macam, atasannya TNI segala macam. Kalau denger kan kagak enak kalau bahasa kayak gini gitu loh. Mungkin kalau lu bikin lagu, kalau dari tambahan yang gue tambahin, kalau lu bikin lagu buat kita doang, itu silahkan banget kalau lu pakai bahasa apapun. Tapi kalau lu udah mau upload ke YouTube lah, lu mau upload ke IG segala macam, ke sosial media sih mungkin jangan kayak gitu kali ya. Bahasanya daripada kacau semua. Kayak lu gaya komunikasi yang negatif aja tuh bisa gimana ya, maksudnya gue lebih kayak mikir kayak gue ngomong sama adik gue kalau misalnya udah hal ke negatif aja orang udah pasti malas kan denger ya. Bener. Gimana lu bikin lagu yang kayak gitu, otomatis pasti orang ngiranya sebenarnya tergantung yang mandang, balik lagi kayak tadi tuh tergantung yang mandang. Kalau yang mandangnya fine aja, oke aja, itu nggak akan menjadi trouble, nggak akan menjadi sebuah permasalahan baru gitu. Terus gue mau nanya tanggapan lu pada nih dari semua yang tadi yang gue catat, yang udah gue tanyain. Gue pengen ke satu poin lagi, ini kurangnya komunikasi itu bisa menciptakan jarak dan ketegangan. Kalau menurut lu pada gimana? Kalau menurut gue ya kurangnya komunikasi itu jadi bisa dengan miskomunikasi itu bisa memicu terjadinya konflik sih menurut gue ya. Mungkin mereka diskusinya mungkin nggak terlalu terburu-buru gitu. Iya, maksudnya jadi langsung kalau misalnya orang lagi bikin band atau lagu gitu kan, ya kalau bisa ya jangan apa ya, jangan terburu-buru. Kalau misalnya kan pasti nyusun skripnya dulu, terus skrip tuh kalau bisa dibaca lagi berulang-ulang supaya maksudnya jangan sampai ada yang ini kan, jangan ada yang kelewatan maksudnya dari kata-kata kasar. Kalau udah akhirnya terlanjur jadi ya semua akhirnya jadi berantakan semua kan. Kalau apalagi lu udah naikin itu lagu ke atas itu, ibu ya bubar udah semua. Terus yang pasti komunikasi, kita nggak komunikasi itu pasti jadi menciptakan jarak dan ketegangan. Itu udah pasti banget sih kayak contohnya kagak usah jauh-jauh deh, entar kita bahas yang lagu, kita bahas yang interpersonal antara dua orang dulu deh. Gue yang tadinya gue dekat misalnya sama si Roberto, gue dekat sama dia, yang terus gue jadinya diem-dieman jadi kagak ngomong. Itu kan pasti kan menciptakan jarak kan, pasti salah satu dari tadi kayak ini orang apa ngambek kali ya sama gue, apa ini orang mungkin ada gue ada bikin salah atau apa, akhirnya jadi menciptakan jarak dan ketegangan itu. Dari kalian berdua ada yang mau tambahin? Dari Roberto? Sebenarnya dari komunikasi interpersonal dua arah ini sebenarnya jadi memicu perdebatan ya. Contohnya kayak soal batas kebebasan, terus juga soal bebas berekspresi dan juga bebas untuk citra institusinya. Jadi contohnya kayak band ini kan bikin lirik untuk
mengapresiasikan bahwasannya pemikiran dia nih ya, mereka berdua. Sorry, tadi satu orang aja ya, Bro. Apa? Yang cuman mau ada lagu ini ya, yang Iya, oke. Ya karena yang dari satu Karena satunya itu orangnya mau serius. maunya serius, Mau serius, mau ke arah, ya, Tiba ke arah. yang satu ini ada satu nih, udah lagi santai aja. Hiburan aja lah, gitu. Iya, hiburan aja. Akhirnya kan jadi konfliknya ada. Betul. Gitu loh. Jadi kurang lebihnya jadi komunikasi dua arahnya ini nggak berjalan secara lancar berarti kan? Iya, Dimana jadi banyak manggung terbengkalai, kemudian juga grup band tersebut jadi sepi, terus juga jadi suasana jadi dingin lah, nggak begitu jadi kayak dulu lagi. Cuman ngomong-ngomong agak buset juga, kita udah ngomong kayak terlalu serius ya, kayak gue mau pindah ke hal yang kagak terlalu serius, tapi kita akan tetap bahas yang di masalah band. Pertama gue mau nanya, kalian berdua jomblo atau ada yang udah pernah punya pacar? Gua jomblo, gua di sini jomblo. Yang masih available. Oh, yang udah. jangan guys ya. Jangan guys ya. Yang di DM. Jadi lu pada tuh udah menonton konser berdua? Gua sih suka musik, gua suka konser. Gue suka musik tapi kurang suka nonton konser. Gue berarti mulai dari si Mas Karo dulu. Gue pengen nanya sama lu, kalau lu konser yang paling wah, konser band yang paling wah yang udah pernah lu tonton apa? Yang jelas sih kalau menurut gua konser paling gua yang pernah gua tonton itu Synchronize pastinya. Synchronize di J-Expo. Oh, di Buat J-Expo kalian nih gitu ya. anak-anak musik pasti pada tahu Synchronize. Ya, maksudnya itu dia tuh band lagunya rock metal kah atau indie kah atau Kalau di situ nyampur, Oh, jadi nyampur semuanya? stage-nya itu banyak, panggung-panggungnya itu banyak. Misalkan Oh. di sebelah sana ada band ini, sebelah sana lagi ada band itu. sekarang mau nanya malu, tuh lagu jadi nabrak apa enggak? Kalau Enggak. misalnya yang India main, yang ini main, yang main enggak ya? Karena mereka kan udah sesuai SOP-nya, jadi udah sesuai jarak yang bisa kedengaran sampai audiens itu, jadi ada batasannya Jadi tinggal juga. terserah. Tapi lu di situ kalau gue betul harga tiketnya berapa? Itu sih kemarin gue beli di harga 280 Oh, ya. 280 udah bisa menikmati berapa band di situ band yang Oh itu bisa banyak, bisa ada 8 bandan mungkin. gila tuh 8 band ya. Cuma lu cara pesen tiketnya maksudnya dari rumah lu langsung pesen secara online apa lu on di tempat di sana? Pesan secara online. Pesen secara online, jadi tinggal datang kasih tunjuk barcode segala macam terus masuk. Masuk. Dia tuh sebenarnya acaranya tuh 3 hari, tapi 3 waktu hari. itu gue ngambilnya yang sehari. Yang sehari doang. Sehari Berarti doang. lu bayar segitu tuh cuma bisa sehari. Sehari. Kalau misalnya lu ngambil yang 3 hari, kena bayar berapa? Itu sebenarnya lebih murah ya kalau kita ngambil yang 3 hari, tapi kita mesennya itu harus dari jauh-jauh hari, karena itu cepet habis banget tiketnya. Oh itu dia bukan yang kayak tipe yang gue print tiket sebanyak mungkin lu masuk semua orang itu enggak, itu emang dibatasin. Iya, bisa 100 orang, 100 orang, 200 Iya, orang, dibatasin. 200 orang. Tuh. Terus kalau misalnya band-band yang lain lagi yang pernah lo tonton? Band-band banyak sih yang pernah gue tonton. Salah Contohnya? satunya itu Lomba Sihir. Lomba Sihir, kayak gue pernah denger deh. Lomba Sihir tuh ada ngeluarin lagu judulnya Pesona kalau nggak salah deh. Ada nggak ya? Lomba Sihir Kalau tuh nggak salah itu apa band lain ya? Pokoknya itu lagu enak lah. Pokoknya ya ritmenya, iramanya segala macam sih enak. Berarti lu nonton Lomba Sihir di? Lomba Sihir di Synchronize itu. Oh di Synchronize juga. Di Oh berarti Synchronize. emang semua udah jadi Iya. jadi satu ya? Itu salah satu musisinya, penyanyinya itu juga penyanyinya dari Fish sama India di Baskara. Oh. Yang berarti yang maksudnya yang emang lagi ngepop banget kan, jadi maksudnya Iya. dia nyanyi itu lu pada tinggal datang, pada nonton ya kan, happy. Cuma di sini lu ada yang bilang gue mau bahas kayak konflik tuh bukan cuma ada gini doang. Lu tau yang namanya orang nonton band yang lu pada suka berantem tuh, yang lagi pada nonton, terus tiba-tiba yang nontonnya itu pada yang pada timpuk botol, Oh, ada yang pada musik. berantem lah, Slang ya sih kan? ya. Kalau Iya, gue iya. berantem ke Slang. nimpuk musisinya lah, nimpuk teman sebelah lah, jangan mencet-mencet gue, timpuk lagi bilang jadi ada berantem tuh kenapa tuh? Gue pengen tahu bisa jadi kayak gitu, karena gue jujur aja seumur hidup gue belum pernah nonton konser, gue belum, karena gue tidak terlalu suka sama band. Jadi kalau pergi pasti nggak ada hubungannya. Gue pengen nanya tuh itu kenapa? Ya mungkin karena terbawa irama musik ya. Itu kan rata-rata kan band-band yang kayak gitu band-band musik kan, kayak Asik, rock. betul. Ya mungkin pengaruhnya dia bisa ricu, mungkin pengaruh alkohol ya. Kita kan anak muda. Iya oke, Iya. pengaruh awal, tapi kalau dari pendapat gua bisa jadi itu pengaruh dari si musisinya itu sendiri. Bisa-bisa dia kayak terlalu masuk ke acaranya, jadi dia kayak misalnya acara rock, ya dia benar-benar masuk sampai akhirnya semua yang nonton itu ikutan masuk ke dalam si dunianya itu, akhirnya jadi kayak pada misalnya ada lagi lirik yang berantem beneran.
Enggak ada timuk-timukan botol segala macam yang ada sih, tim sebelah lu muncul kicap lu hajar segala macam. Sebenarnya Itu enggak, bisa sebenarnya. sebenarnya enggak sesarkas itu sih kalau dilihat. Karena kan itu dari sosial media mungkin yang masih lihat itu terlalu dibuat-buat mungkin. Karena dia terlalu soalnya kalau kita lihat dari band slang, kalau dari Slankers sendiri saya pernah nanya juga bahwa itu sebenarnya bukan yang namanya berantem sih. Kebawa suasana betul kata Mas Karol, tapi memang mereka memang melakukan gaya musing itu memang kayak gitu caranya mereka untuk memberikan ekspresi mereka dalam lagu memang seperti itu bukan berantem sih, tapi memang cara mereka mengekspresikannya. Dan juga menurut gua kembali lagi ke penonton sih ya, karena kan kayak contohnya yang dibilang Mas Robert ini tentang band slang ya. Band slang itu kan kalau kita lihat itu kan membawa pesan damai, Iya, selalu peace kan dia. Tapi kan mungkin karena dari pribadi merekanya aja yang nganggapnya itu gimana, entah gimana lah. Jadi ya mungkin dia rusuh sendiri, dan pasti juga kayak musisi kayak slang itu pasti ngingetin kalau dia udah rusuh. Ya, itu udah pasti. Kadang lagu lagi jalan aja, kadang gua nonton di YouTube, berhenti dulu. Iya. Makan itu. Iya, itu. Orang bikin. Jadi lebih balik ke penontonnya sendiri sih. Gitu. Kayaknya sih sekian pembahasan kita ya hari ini, kayak udah cukup lumayan agak-agak panjang ya. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, gue udah mulai haus ya. Dari Iya tadi nih, udah jam ngopi nih harusnya nih. Iya, kita Haus mana sih, sih kopi iya, masuk? haus sih. Kopi masuk. Nah, gua Wah, ini apa nih, Ger? Yang apa nih? Ini kopi Nescafe dengan rasa Karamel. Nah, Oke. Wah, gua boleh nih ice black. Nah, ini di sini ya. Kopi ini biasa kalau gue lagi kadang ini keluar dari topik, gue kadang kalau gue lagi di luar kota, lagi bawa mobil segala macam, pasti gue pasti sok ini. Simpel juga ya, gampang dibawa. Betul-betul praktis banget sih. Praktis. Cup holder ya. Jadi mending kita minum dulu sekarang, langsung aja lah. Kita review nanti ya dari berbagai rasa. Ini kan ada 3 rasa ini ya. Langsung minum aja. Ini apa nih? Yang Nescafe latte yang biasa. Gua rasa karamel macchiato nih. Yang itu ice black biasa. Ya. Ice black. Wah. Dari lu kopinya gimana nih rasa latte-nya? Kalau dari gue sih ya, gue ngerasa kayak ini kayak bener-bener lagi di kafe sih. Kayak gue datang ke kafe, gue pesan, Mbak latte 1, rasanya kayak gini. Wah. Kalau gua sendiri ice black ini benar-benar rendang banget, enak kopinya kayak ya layaknya americano di kafe-kafe lah. Gua karamel macchiato sih, ini enak sih, manisnya dapat. Terus juga kalau dilihat dari ingredientnya, gulanya nggak yang gede-gede banget, sama nyata ada keterangan kekuatan kopinya ya, strengthnya. Oh, Gua iya. strengthnya Gua satu latte itu cuma 2. Kalau berapa? Kalau gua 4 nih. Lu 4 empat. Ice black soalnya bener-bener Iya, asli ya. iya, asli. Bener-bener. Jadi kalian kalau mau minum kopi yang lebih kuat, yang ini sih ice black. Tapi kalau kalian yang nggak begitu suka kopi, bisa coba sih sama karamel macchiato. Gue yang pasti gue langganan kalau di kafe gue pasti belinya latte, jadi Betul. langsung kalau gue misalnya ke Indomaret, Alfamart, ke minimarket terdekat, gue pasti langsung carinya. Betul. Nescafe. Nescafe. Dan juga ini teman pas banget buat kalian nongkrong. Nongkrong, hangout juga cocok enak banget. nih. Jadi kalau kalian yang suka kopi banget bisa minum ice black. Kalau kalian yang nggak begitu suka kopi, yang nggak kuat sama kopi, bisa karamel macchiato nih. Ini Ya. enak banget sih. Oke, jadi kita lanjut dulu. Sekian podcast dari kita. Bye guys. Bye.